Bab 3036. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Feng Lai. Plus matikan mengatur ulang. Tuan Roh Tuhan, saya terlambat untuk sesuatu, Tuanmu punya banyak, mohon maafkan saya. Jika kamu tidak memaafkanku, aku tidak tahan dengan paksaan, dan aku akan meledak di tempat. Lu Chen terkekeh, membuka tenggorokannya, dan berteriak. Padahal yang paling dia takuti adalah paksaan, bahkan paksaan para dewa. Dia tidak siap sekarang, tekanan dari Dewa Roh datang tiba-tiba, dan dia dihancurkan setengah mati. Kemudian, dengan perubahan pikiran, kekuatan jiwa yang agung muncul, dan langsung menghilangkan tekanan dari Dewa Roh. Jangan datang ke sini, kamu memiliki kekuatan jiwa agung yang datang entah dari mana, dan kamu takut akan paksaan dari dewa ini. Mendengar ini, suara kesal Ling Shen terdengar lagi, dan dia berteriak, waktu kamu setuju dengan dewa ini sudah lama berlalu, dan sekarang kamu datang ke sini perlahan-lahan, bukankah kamu cepat keluar? Aku akan segera ke sana, aku akan segera ke sana. Lu Chen tersenyum, mengetahui bahwa Ling Shen tidak bisa menunggu, jadi dia mempercepat, jangan sampai Ling Shen harus menggunakan alasan lain untuk bermain. Gua ini tidak terlalu dalam. Lu Chen berjalan beberapa langkah lebih cepat, lalu mencapai tikungan terakhir. Berbalik, dia melihat sebuah gua besar. Di tengah gua, kursi peri yang tinggi dipasang, dan kursi peri dikelilingi oleh gelombang kekuatan ilahi, membuat seluruh kursi peri bersinar dengan tenda ungu samar. Ling Shen sedang duduk di kursi peri, dengan mata marah, menatap Lu Chen yang datang. Dan saat Lu Chen melihat Dewa Roh, tebakan di hatinya pada dasarnya terkonfirmasi, dan memang ada yang salah dengan Dewa Roh. Mantan Dewa Roh, yang disebut sebagai dewa yang bersinar dan kuat, sama sekali mengabaikan keberadaan negeri dongeng. Namun Dewa Roh saat ini seperti orang tua yang sekarat di usia senja, tak bernyawa, bahkan kekuatan suci di tubuhnya sangat lemah, dan diperkirakan tidak banyak kekuatan tempur yang tersisa. Hanya saja, unta kurus masih lebih besar dari kuda. Tidak peduli betapa lemahnya Ling Shen sekarang, dia tetaplah seorang dewa, dan dia masih memiliki kekuatan ilahi, yang sebenarnya bukanlah sesuatu yang mampu dimiliki oleh makhluk abadi biasa. Tuan Ling Shen, kamu. Lu Chen menatap wajah Ling Shen yang layu, dan bertanya dengan heran, tetapi sebelum dia mulai bertanya, dia disela oleh Ling Shen, Linghua, mengapa kamu mati? Mata Ling Shen menjauh dari Lu Chen, dan mendarat di tubuh Linghua yang dipegang Lu Chen. Alisnya yang seputih salju tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, dan ada ekspresi terkejut di matanya. Jelas sekali, Ling Shen menebak apa yang ingin ditanyakan Lu Chen, dan tidak ingin menjawab pertanyaan yang akan ditanyakan Lu Chen, jadi dia tidak membiarkan Lu Chen bertanya lebih jauh. Terlihat jelas pula bahwa Ling Shen terkejut bahkan marah atas kematian Linghua. Yang lebih jelas lagi adalah Ling Shen tidak mengetahui bahwa Linghua tewas dalam pertempuran di Chao Tianlin, yang berarti dia kehilangan kesadaran akan Tuhan dan kekuatannya lebih lemah dari yang dibayangkan Lu Chen. Linghua diserang oleh para orc dan sayangnya tewas dalam pertempuran. Kata Lu Chen, bajingan, orc mana yang begitu berani hingga dia berani membunuh dewi klan kita? Dewa Roh sangat marah. Pemilik lembah darah, pemimpin klan binatang di negeri ajaib pegunungan dan laut. Kata Lu Chen, dewi klan kita tidak bisa mati sia-sia. Klan orc harus dibunuh. Kalian berdua pergi dan bunuh pemimpin klan orc. Ling Shen mengalihkan pandangannya, menatap Penatua Sang dan Master Hutan Chao Tian, dan memberi perintah secara langsung. Hui Ling Shen, pemimpin klan orc yang membunuh Dewi gagal melarikan diri dari hutan Chao Tian, dan dipenggal oleh Lu Chen. Balas dendam Dewi telah terbalas. Tuan Chao Tian berkata dengan hormat. Yah, keturunan 9 naga, kekuatan tempurnya cukup kuat. Sebagai pemimpin klan, dia seharusnya berada di puncak Daluo Jinxian. Wilayah kekuasaannya jauh lebih tinggi dari wilayahmu. Di tahap pertengahan Golden Immortal, kamu mengalahkan puncak Daluo Golden Immortal. Kemampuan melompati katak ini sedikit mumpuni. Jika kamu tumbuh besar di masa depan, kekuatan tempurmu mungkin akan cukup menakutkan. Ling Shen mengerutkan kening, lalu menatap Lu Chen, dan berkata begitu. Saya tidak tahu seberapa besar pertumbuhan yang disebutkan Lord Ling Shen. Lu Chen bertanya balik, itu tergantung pada berapa lama Anda bisa hidup dan seberapa baik Anda bisa bertahan hidup. Kata Dewa Roh, aku abadi, aku akan hidup sampai akhir negeri dongeng, dan sampai akhir alam atas. Kata Lu Chen, saya percaya pada akhir negeri dongeng. Dunia atas berada pada akhirnya, dan saya tidak mempercayainya.
Bagi dewa ini, alam abadi adalah tempat yang damai, tempat terbaik untuk bercocok tanam, dan rumah kaca bagi kalian para makhluk abadi untuk tumbuh. Adapun alam atas, itu bukan tempat yang damai. Bahayanya berada di luar imajinasimu. Jika kamu pergi ke alam atas, apalagi hidup sampai akhir alam atas, masih belum diketahui apakah kamu bisa bertahan di titik awal alam atas. Lingshan memandang Lu Chen dengan ekspresi mengejek di wajahnya, jelas mengejek ketidaktahuan Lu Chen. Tolong Tuhan Rohani memberitahuku seperti apa dunia atas, agar aku bisa mempersiapkan mental sebelum naik ke dunia. Lu Chen mengatakan ini dengan sengaja, mencoba mengatur nada suara dewa spiritual dan mempelajari situasi di alam atas. Faktanya, dia memiliki jalan menuju alam atas di tangannya, yang telah menuju alam atas, dan lebih dari sekali. Hanya saja waktu untuk mendaki setiap kali sangat singkat, dan mereka hanya tinggal di alam atas untuk sementara waktu, dan mereka tidak mengetahui dengan baik situasi alam atas. Namun, setiap kali dia pergi ke dunia ini, dia menghadapi bahaya dan hampir tidak bisa kembali. Kamu ingin tahu tentang dunia atas? Ini harus menunggu sampai kamu naik ke alam atas dan mengalaminya sendiri. Aku tidak bisa membantumu. Dikatakan bahwa jalan dari Jalan Tongtianxian ke alam atas telah ditutup, jadi mari kita bicarakan tentang itu setelah kamu mencapai alam atas. Lingshan menggelengkan kepalanya, tidak menjawab pertanyaan Lu Chen, tapi menatap ke semua orang, dan berkata, ada yang ingin kukatakan pada Lu Chen, keluarlah. Penatua Sang dan Master Hutan Chaotian tidak berani untuk tidak patuh, mereka segera memberi hormat dan kemudian segera keluar dari gua. Tapi Fei Long dan yang lainnya tidak bergerak, mereka tidak memberi hormat atau keluar gua. Selama Lu Chen tidak berbicara, meskipun itu adalah firman Tuhan, mereka tidak akan mendengarkan. Apakah kamu tidak mendengar perkataan dewa ini? Aku tidak peduli kedatanganmu ke sini, ini demi Lu Chen, aku akan mengampuni nyawamu. Tetapi Tuhan ingin kamu keluar sekarang, tetapi kamu tidak bergerak. Apakah kamu masih bertahan di sini? Melihat ini, Lingshan tidak bisa menahan cemberutnya, wajahnya sangat jelek, tapi dia tidak menyerang. Diperkirakan badannya lemah dan lemah mentalnya, serta tidak berani menyerang seenaknya. Mereka semua adalah istriku, dimanapun aku berada, mereka akan ada di sana, dan mereka tidak akan dipisahkan. Lu Chen menjelaskan, dan kemudian berkata, lagi pula, mereka tahu semua rahasia antara kamu dan aku, jadi tidak perlu keluar. Itu semua istrimu. Lingshan tertegun sejenak, lalu mengerutkan kening, menunjuk ke arah Fei Long dan bertanya, jangan bilang, bocah gendut itu juga istrimu. Oh, iya tidak, dia saudaraku. Lu Chen menepuk kepalanya, baru kemudian teringat ada naga gemuk di belakangnya. Istri tetap di sini, saudara laki-laki keluar. Lingshan melambaikan tangannya dan berkata dengan nada yang tidak bisa ditawar. Adikku bukan saudara biasa, dia harus tetap di sini. Lu Chen berkata begitu. Pokoknya, perselingkuhan antara dia dan Lingshan bukanlah rahasia besar. Kemana perginya orang-orang yang dibawanya? Tidak ada yang perlu pergi. Tidak peduli saudara macam apa dia, jika kamu tidak tahu alasan untuk tetap tinggal, tembak saja dia secepatnya. Jika tidak, jika kamu membiarkan dewa datang dan mengebomnya, dia akan mati. Dewa Roh berkata dengan tidak sabar. Yah, dia adalah ahli logam papan atas, dan dia membangun jalan menuju alam atas. Bukankah itu alasan yang cukup? Lu Chen tersenyum sedikit, dan berbicara seperti ini lagi, tetapi dia berhenti berbicara pada akhirnya, menyerahkan kepada Dewa Roh untuk mengisi kata-kata. Jika ada masalah dengan saluran alam atas, dia dapat menyelesaikannya di tempat jika dia tidak ada di sana. Dia harus tinggal. Lingshan bahkan tidak perlu memikirkannya, tetapi tiba-tiba mengubah nada suaranya, dan sikapnya sangat tegas, dan tidak ada ruang untuk negosiasi. Kemudian, fenomena aneh muncul di gua dewa spiritual yang dilayani oleh ras roh. Tak satu pun dari ras roh yang masih hidup yang tersisa, tetapi semua ras tetap ada. Tentu saja, Lingshan dengan enggan menyetujui semua permintaan Lu Chen demi Lu Chen. Tepatnya, demi perjalanan ke alam atas, Dewa Roh membuat konsesi besar. Saluran menuju alam atas yang telah diperbaiki, silakan lihat, Tuan Lingshan. Lu Chen meraih Chaos Orb, menyeret keluar lorong biru yang bersinar, dan berdiri tepat di depan Dewa Roh. Tentu saja, sudah diperbaiki. Ketika Lingshan melihat lorong itu, dia langsung sangat gembira. Dia hanya perlu merasakannya, dan kemudian dia tahu bahwa saluran alam atas,
yang terbuat dari besi Dewa Biru Hantu sebagai tubuh utamanya, sudah tersedia. Karena, saluran itu sedang memunculkan kekuatan suci, dan ada juga aura tingkat yang lebih tinggi yang menjulang, jadi tidak diragukan lagi itu adalah saluran alam atas yang aktif. Tentu saja, saudara laki-lakiku adalah ahli logam papan atas, dan tidak sulit untuk membangun jalur alam atas. Lu Chen melirik Fei Long, dan mendorong Fei Long ke atas, membiarkan Fei Long menunjukkan wajahnya di depan Dewa Roh lagi. Pengrajin kabel bukanlah hal yang langka, tapi pengrajin logam papan atas, bahkan di alam atas, masih langka. Dewa Roh menatap lurus ke arah naga gemuk, dan setelah beberapa saat, dia berkata, sayangnya, budidaya bocah gemuk terlalu buruk. Ini akan mempengaruhi level castingnya. Bagaimanapun, keterampilan casting tingkat tinggi masih perlu dibantu oleh basis budidaya. Jika kekuatan seseorang tidak cukup, casting tidak dapat menghasilkan artefak peri berkualitas lebih tinggi. Jangan pernah berpikir tentang artefak ilahi, tanpa dasar kekuatan ilahi, bahkan artefak ilahi tingkat terendah pun tidak dapat. Dilemparkan Ling Shen, kamu punya takdir pertemuan dengan Fat Boy, kenapa kamu tidak menyebut Fat Boy? Lu Chen mengambil kesempatan itu untuk berbicara, ingin berjuang demi masa depan yang lebih baik untuk Fei Long. Tidak peduli betapa lemahnya Dewa Roh, dia selalu datang dari alam atas, dan naga gemuk akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar jika dia didukung dengan santai. Jika dia datang ke sini beberapa tahun sebelumnya, saya bisa memberinya beberapa petunjuk untuk meningkatkan level kastornya. Ling Shen menggelengkan kepalanya dan berkata, sayang sekali dewa ini pergi, dan tidak ada waktu untuk mendukungnya. Dia tidak ada hubungannya dengan dewa ini. Beri saja aku beberapa petunjuk, dan itu tidak akan membuang banyak waktu, kan? Lu Chen berkata dengan marah, kamu salah. Tidak perlu banyak waktu untuk memberiku beberapa petunjuk. Dewa ini masih bisa memenuhi permintaanmu. Dewa spiritual menggelengkan kepalanya lagi, dan berkata lagi, tetapi casting lebih rumit. Bahkan jika Anda memberi petunjuk, itu akan memakan banyak waktu. Saya benar-benar tidak punya waktu. Mengapa Anda tidak mengubah permintaan Anda? Yah, anak gendut bukan hanya ahli logam papan atas, dia juga tukang reparasi perisai terbaik. Aku tidak tahu apakah Tuan Ling Shen bisa memberinya beberapa petunjuk tentang keterampilan perbaikan perisainya. Lu Chen melihat penempaannya tidak bagus, jadi dia segera beralih ke perbaikan perisai, dan ada banyak hal yang dia inginkan. Bagaimanapun, singa memiliki mulut yang besar, dan ia dapat menelan apapun yang ia bisa. Selama Dewa Roh mau mendukungnya, itu akan menguntungkan. Apakah dia masih seorang tukang reparasi perisai? Ling Shen mengangkat alisnya dan sangat terkejut, jadi dia berkata kepada Fei Long, bocah gendut, keluarkan perisaimu, aku ingin melihat jenis perisai apa yang kamu gunakan. Tidak peduli kultivator perisai atau kultivator pedang, mereka semua adalah kultivator ekstrim, dan mereka semua memiliki bakat di bidang ini, sehingga mereka dapat berkultivasi ke tingkat tinggi. Tidak peduli di alam fana, alam peri, atau alam atas, penggarap perisai adalah sosok yang langka. Pembudidaya perisai teratas bahkan lebih langka, mereka seperti rambut dan sisik burung phoenix, jika tidak, para dewa roh tidak akan tertarik pada mereka. Bagus, Fei Long sangat senang melihat dewa roh merawatnya, dan buru-buru mengeluarkan pot peri berkualitas tinggi yang compang camping. Gunakan pot. Melihat Fei Long mengeluarkan panci pecah, Ling Shen tertegun, mengapa bukan perisai, tapi panci, beranikah kamu tetap menjadi juru masak ulung? Pot lebih baik daripada perisai, dan peluang menyelamatkan nyawa lebih tinggi. Fei Long menjelaskan, saya tidak mengerti. Ling Shen menggelengkan kepalanya. Begini, naga gemuk suka menggunakan dua panci bersama-sama, lalu dia menyusut ke dalam panci, seperti segumpal lemak yang bersembunyi di dalam cangkang kura-kura. Tidak ada celah untuk dibicarakan, jadi tidak mudah untuk mati. Lu Chen menjelaskan lebih lanjut, dan mengatakannya dengan jelas dan menarik, yang membuat Ling Shen tertawa. Jadi begitu, Ling Shen mengangguk, sudah mengerti kenapa Fei Long ingin menggunakan pot itu, karena dia takut mati. Sedangkan Fat Dragon, dia menggunakan teknik perisai hanya untuk pertahanan, serangannya lemah, dan ancaman terhadap musuh tidak tinggi. Lu Chen berkata begitu, serangannya lemah, itulah kurangnya teknik serangan perisai yang brilian, bukankah sederhana? Ling Shen mengerti maksud Lu Chen, jadi dia melirik ke arah Fei Long, dan berkata, pasang perisaimu, buat garis pertahanan, dan biarkan aku melihat jenis teknik perisai apa yang kamu gunakan.
Tutupi langit. Fat Dragon tidak mengatakan apa-apa lagi, dan segera menunjukkan keterampilan tempurnya yang menyelimuti langit, menarik garis pertahanan yang kuat. Sangat disayangkan pot peri pamungkasnya hampir kosong, dan sekarang hanya ada pot pecah di tangannya, dan dia hanya bisa menarik garis pertahanan. Jika ada 4 pot di tangan, ia dapat menarik 4 garis pertahanan, dan pertahanannya lebih kuat. Aku pergi. Ini sebenarnya adalah teknik pertarungan yang menyelimuti langit. Saya pikir itu adalah teknik perisai. Bukankah ini salah satu keterampilan tempur perisai di antara kumpulan keterampilan tempur yang dimodifikasi oleh dewa terakhir kali? Ternyata yang menggunakan teknik perisai itu adalah kamu, anak gendut. Benar, benar, baik tukang logam maupun tukang reparasi perisai, orang seperti itu sangat langka bahkan di alam atas. Saat Ling Shen melihat kemampuan Fei Long untuk menutupi langit, dia tiba-tiba menyadari, dan segera mengembangkan rasa sayang yang lebih besar pada Fei Long. Tuan Ling Shen, apakah ada kemungkinan untuk meningkatkan keterampilan tempur saya yang menyelimuti langit? Fat Dragon menatap Ling Shen, matanya penuh kerinduan. Aku ingin teknik serangan perisai yang lebih kuat, agar aku tidak lagi terjebak dalam pertahanan, tapi bisa menyerang sesuka hati, dan menghajar musuh yang menyerangku hingga berkeping-keping, atau sialan omong kosong itu dariku. Keterampilan tempurmu yang menyelimuti langit berasal dari dunia fana, dan itu telah dimodifikasi ke peringkat abadi oleh dewa, tetapi levelnya akhirnya terlalu rendah, dan tidak banyak ruang untuk perbaikan. Ling Shen menggelengkan kepalanya, dan berkata lagi, kamu pergi ke dunia bersama dewa ini, dan dewa ini dapat membantumu menemukan teknik perisai tingkat dewa, yang memiliki teknik serangan perisai yang kuat, yang memungkinkan kamu menyerang dan bertahan dengan bebas, dan sama kuatnya. Petik 2. Saya abadi, tingkat kultivasi saya rendah, dan saya bahkan tidak sebaik semut di alam atas. Fat Long mendengar bahwa Dewa Roh akan membawanya ke alam atas, jadi dia segera menggelengkan kepalanya secepat mainan, dan berkata, tidak ada semut di alam atas. Perlindungan tubuh ilahi, jika Anda tertiup oleh hembusan angin ilahi, Anda mungkin akan mati tertiup angin, saya tidak ingin mati muda. Ada dewa di sini, kenapa kamu pengecut? Ling Shen menatap Fei Long dengan marah, berpikir bahwa Fei Long benar-benar pengecut, jika bukan karena Fei Long adalah bakat langka dalam profesi khusus, dia tidak akan repot-repot memperhatikan, jadi, dia tidak punya pilihan selain berkata lagi, dewa ini memiliki cara untuk membiarkan Anda berada di alam atas. Jika Anda bertahan, ada juga cara bagi Anda untuk berlatih di alam atas, untuk memastikan bahwa Anda dapat mengembangkan tubuh dewa, dan bahkan mencapai basis budidaya alam atas yang baik. Petik 2. Bisakah saya langsung menjadi dewa di alam atas? Mata naga gemuk bersinar. Jika kamu sendirian di alam atas, kamu pasti akan mati, tetapi dengan dewa yang melindungimu, situasinya berbeda. Secara alami, ini dapat membantu kamu menjadi dewa di alam atas, melewatkan proses penebusan dosa di negeri dongeng. Petik 2. Kata Dewa Roh. Berapa lama bagiku untuk menjadi dewa di alam atas? Fei Long bertanya lagi. Kamu tidak bisa mengatakan dengan pasti, itu tergantung pada bakatmu, bukan Tuhanku yang memiliki keputusan akhir. Jika bakatmu cukup tinggi, maka dalam 100 tahun, kamu hampir bisa mengembangkan tubuh dewamu. Jika bakatmu tidak terlalu bagus, selama dewa mengolahmu dengan penuh semangat, jika kamu berkultivasi selama sekitar 1000 tahun, kamu mungkin memiliki tubuh dewa apapun. Kata Dewa Roh, 100 tahun, 1000 tahun, itu terlalu lama. Sebaiknya aku berlatih di negeri dongeng. Mendengar ini, kepala Fei Long menggeleng lagi, masih lebih cepat dari mainan, saya sedang berkultivasi di negeri dongeng, ada saudara. Kesejahteraan besar yang diberikan olehnya dapat berkisar dari beberapa tahun hingga beberapa dekade dengan kecepatan yang lambat. Saya punya membudidayakan semua jenis dewa, jadi mengapa saya harus pergi ke alam atas untuk menderita? Petik 2. Tidak mungkin. Kamu tidak bisa berkultivasi lebih cepat di negeri dongeng daripada di alam atas. Tidak peduli seberapa besar manfaat yang Anda miliki di alam abadi, itu tidak sebaik kejeniusan dan harta acak dari alam atas, atau bahkan energi udara dari alam atas, yang cukup untuk membuat kultivasi Anda maju dengan pesat dan batasnya. Dewa ini bermaksud membimbingmu ke alam atas. Jika orang lain terburu-buru untuk pergi, kamu tidak mau pergi. Kamu benar-benar tidak punya ambisi. Ling Shen berkata dengan marah, lagi, kakak laki-lakiku Lu Chen ada bersamaku, kecuali kamu membawa kakak laki-lakiku ke sana juga, aku tidak akan pergi kemanapun. Fei Long berkata begitu, dia bersama Lu Chen,
Tanpa Lu Chen, dia tidak akan seperti sekarang ini, apalagi menjadi peri. Jangan melihat apa yang biasanya dia lakukan, dia selalu berterima kasih kepada Lu Chen secara diam-diam, dan tentu saja dia ingin mengikuti Lu Chen sampai akhir, dan tidak akan pernah lepas dari Lu Chen. Lu Chen adalah keturunan 9 naga. Aku tidak memiliki kemampuan untuk mendukungnya, apalagi membawanya ke dunia. Ling Xian menggelengkan kepalanya, dan berkata, dewa ini hanya dapat mendukungmu. Jika kamu ingin memiliki masa depan cerah untuk dirimu sendiri, ikuti aku ke jalur alam atas. Jika kakak senior tidak pergi, aku juga tidak akan pergi. Fei Long menggelengkan kepalanya dan menolak, dia tidak ingin masa depan yang cerah, dia hanya ingin mengikuti Lu Chen bolak-balik, dan dia puas membuat perisai untuk Lu Chen. Jika dia satu-satunya yang pergi, apalagi di alam atas, bahkan di alam atas, itu tidak ada artinya. Dewa ini membuat pengecualian untuk mendukungmu. Kamu tidak tahu barangnya, kamu benar-benar tidak bisa menopang tembok dengan lumpur. Ling Xian sangat marah sehingga jika bukan karena kekuatan sucinya, dia pasti sudah menamparkan bocah gendut ini sampai mati sekarang. Faktanya, dia ingin membawa Fat Dragon ke dunia, dan itu memiliki tujuan. Di mana dia berada di alam atas, terdapat kekurangan kastor terbaik dan tukang reparasi perisai terbaik, dan Fat Dragon kebetulan memiliki keduanya. Bakat yang sangat langka dan langka, dia secara alami muncul dengan ide Fei Long, ingin memunculkannya dan mengolahnya untuk digunakannya. Tapi Fei Long tidak tahu yang baik dan yang buruk, jadi dia tidak menerima bantuannya, bagaimana mungkin dia tidak marah. Tuan Ling Xian, jangan marah. Mungkin ada alasan mengapa naga gemuk itu menolak pergi. Yang paling sederhana adalah karena ada energi abadi di alam atas. Melihat Dewa Roh marah, Lu Chen berdiri dan merapikan segalanya untuk Fei Long. Meskipun apa yang dikatakan Lu Chen adalah untuk membela Fei Long, dia sebenarnya ingin mengorek sesuatu tentang alam atas dari mulut Dewa Roh. Dia pernah ke alam atas, jadi dia secara alami tahu bahwa tidak ada energi abadi di alam atas, tetapi energi kuning misterius tingkat yang lebih tinggi. Namun, dia dengan sengaja bertanya apakah ada energi abadi di alam atas, yang hanya menyisihkan Dewa Roh, dan ingin tahu bagaimana Dewa Roh dapat mengizinkan Fei Long berkultivasi di alam atas. Hanya tubuh dewa yang dapat menyerap energi misterius dan kuning, dan tubuh abadi tidak dapat menyerapnya sama sekali. Dia bahkan tidak bisa menyerap energi misterius dan kuning, jadi bagaimana naga gemuk bisa berkultivasi ketika dia pergi ke alam atas. Inilah yang dikatakan Lu Chen, tujuan sebenarnya dari keinginan untuk membuka mulut Dewa Roh. Hanya saja lubang yang digali Lu Chen untuk Ling Xian terlalu tersembunyi dan terlalu dalam, bahkan Ling Xian tidak memperhatikan apapun, jadi wajar saja dia masuk ke dalam lubang itu dengan lancar. Apakah kamu tidak berbicara omong kosong? Alam atas satu tingkat lebih tinggi dari alam abadi, jadi tentu saja tidak akan ada ki abadi, tetapi tingkat ki yang lebih tinggi. Tentu saja, orang dengan tingkat yang lebih tinggi hanya dapat diserap oleh dewa, bukan yang abadi. Jika anak gendut itu pergi ke alam atas, secara alami dia tidak akan dapat menyerap ki tingkat tinggi untuk budidaya. Namun, tidak mungkin bagi Fatih untuk menyerap energi dewa untuk diolah, tetapi dewa ini punya cara baginya untuk menyerapnya, mengerti. Ling Xian berkata demikian, tetapi dia tidak serta-merta mengungkapkan kepada Lu Chen jenis energi apa yang dimiliki alam atas, tetapi merespons dengan energi tingkat tinggi. Tuan Ling Xian, bisakah Anda memberitahu saya apa nama ki alam atas, dan bagaimana Anda bisa membiarkan naga gemuk menyerap ki tingkat tinggi itu? Lu Chen bertanya seperti ini lagi, dan bertanya dengan nada kedap air. Dia tahu bahwa ada energi gelap di dunia atas, tapi dia pura-pura tidak tahu, dan langsung mengadu domba Dewa Roh itu sampai mati. Energi misterius dan kuning. Ling Xian awalnya tidak ingin mengungkapkannya, tetapi melihat wajah penasaran Lu Chen, dia akhirnya menjawab salah satu pertanyaan Lu Chen, dan berkata, levelmu masih rendah, dan tidak ada gunanya mengetahui hal-hal ini sekarang, kamu masih berlatih keras, berjuang untuk kembangkan tubuh dewa, dan kemudian temukan cara untuk naik ke dunia, itulah cara yang benar. Petik 2. Jika Guru Ling Xian memiliki cara untuk mengizinkan saya berlatih di alam atas, mengapa tidak mengajak saya saja? Lu Chen berkata ragu-ragu. Kemampuan dewa ini terbatas, dan dia tidak bisa membawa terlalu banyak orang, terutama kamu. Ling Xian menatap Lu Chen dalam-dalam, dan berkata, pewaris 9 naga adalah masalah di alam atas, jadi aku tidak berani membawamu ke sana. Kalau begitu, tidak apa-apa tanpaku,
tapi aku masih sangat penasaran. Apakah ada cara untuk membiarkan tubuh abadi menyerap energi misterius dan kuning di alam atas? Alasan mengapa dia begitu prihatin dengan masalah ini bukan karena dirinya sendiri, tetapi karena tuannya mendominasi. Orang asli yang mendominasi tersesat ke alam atas dan tidak bisa kembali. Dia tidak tahu hidup atau mati. Jika Dewa Roh memiliki cara untuk memungkinkan makhluk abadi menyerap energi misterius dan kuning, maka Master memiliki kesempatan untuk menemukan cara ini di alam atas. Meski peluangnya tidak besar, masih ada secercah harapan. Selama Master menemukan cara ini untuk menyerap energi misterius dan kuning, dia akan memiliki kesempatan untuk mengembangkan tubuh dewa, dan kemudian tingkat kelangsungan hidup di alam atas akan meningkat pesat, bukan? Jadi, bisakah dia tidak peduli dengan masalah ini? Jika Anda berpikir keras, Anda harus menggali metode ini dari mulut Dewa Roh. Bagaimana jika cara ini mudah, dan dia bisa melakukannya? Kemudian, dia juga dapat mempertimbangkan untuk pergi ke dunia terlebih dahulu, mengolah tubuh dewa terlebih dahulu, dan kemudian pergi mencari gurunya, dan bahkan menyelamatkan ayahnya. Kamu berputar-putar, jadi kamu ingin pergi ke dunia luar. Ling Shen mendengar apa yang dimaksud Lu Chen, dan tiba-tiba teringat sesuatu. Dia tidak bisa menahan pandangannya, dan bertanya lagi, apakah kamu sudah berjalan melewati lorong dari alam atas? Saat jalan menuju alam atas diperbaiki, saya penasaran dan ingin melihat seperti apa alam atas, jadi saya memanjatnya. Lu Chen tidak bersembunyi lagi dari Ling Shen, dan hanya mengatakannya secara langsung. Faktanya, tidak ada gunanya menyembunyikannya. Bukan karena para dewa spiritual tidak mengetahui kegunaan jalur alam atas, jadi tidak ada ambang masuk, dan siapapun bisa masuk. Namun, alam atas berbahaya, dan tidak semua orang bisa lolos tanpa cedera. Kamu memanjat dan tidak jatuh di atasnya, dan kamu bisa kembali. Benar-benar sial. Ling Shen mau tidak mau membuka matanya, merasa sedikit tidak percaya, menatap Lu Chen seolah-olah sedang menatap monster. Orang abadi biasa memasuki dunia, tanpa kekuatan ilahi untuk melindungi tubuhnya, tanpa perlindungan para dewa, maka akan ada jebakan mematikan di mana-mana, dan dia akan mati kapan saja. Bahkan jika ada pintu masuk ke jalur alam atas sebagai jalan keluar, itu masih dekat dengan kematian, dan mungkin tidak ada kesempatan untuk mundur. Jika tidak ada jalan keluar, tidak akan ada kehidupan setelah 10 kematian, dan mustahil untuk bertahan hidup. Di alam atas, tapi Lu Chen benar-benar berjalan dari alam atas dan kembali hidup dan menendang. Dialah orang beruntung yang lolos dari kematian, apalagi selain monster yang mendapat nasib sial. Yah, aku memang beruntung. Namun, dunia atas sangat berbahaya, dan hewan kecil manapun memiliki kekuatan supernatural, beraninya saya tinggal lebih lama. Saya baru saja melihat alam atas, dan saya tidak berani mengambil apapun, jadi saya segera mundur, kalau tidak saya akan naik ke surga dan kembali ke tahta saya. Lu Chen tersenyum tipis dan berkata begitu. Hanya saja ada benar dan salah dalam perkataannya, dan roh tidak bisa membedakannya. Secara alami, dia tidak akan memberitahu Dewa Roh bahwa dia pergi ke dunia lebih dari sekali, tinggal lebih lama setiap kali, dan mendapatkan banyak hal baik. Entahlah, Ling Shen tahu apa yang dia bawa kembali ke alam atas, akankah dia memerintahkannya menelannya demi melindungi kepentingan alam atas. Biarpun kamu berlari cepat, jika kamu berlari lebih lambat, hembusan angin dari alam atas bisa membuatmu mati. Kata Dewa Roh. Jadi, tidak mungkin tidak ada kekuatan suci di alam atas. Jadi, makhluk abadi tidak bisa berlatih di alam atas, jadi itu tidak bisa diterima. Jadi, bisakah Lord Ling Shen dengan murah hati mengajariku bagaimana makhluk abadi berkultivasi di alam atas? Lu Chen membalas kata-katanya lagi, masih ingin mengorek dari mulut Ling Shen, untuk mengetahui metode bagaimana makhluk abadi itu bisa bertahan. Ini adalah rahasia alam atas. Ling Shen menggelengkan kepalanya, tiba-tiba berhenti, dan berkata lagi, sebenarnya, meskipun dewa ini memberitahumu, kamu tidak dapat melakukannya sendiri, karena kamu perlu menggunakan yang langka harta karun jenius, untuk menyadari bahwa tubuh peri dapat menyerap energi misterius dan kuning. Lu Chen bertanya, buah kuning yang misterius. Ling Shen melihat ke samping ke arah Lu Chen dan menyimpulkan bahwa Lu Chen tidak mungkin mendapatkan item ini, dan seringai muncul di sudut matanya. Buah dewa dari alam atas. Mata Lu Chen berbinar. Bagus. Buah ilahi Xuan Huang jarang ditemukan di alam atas, bahkan bagi para dewa dari alam atas, itu adalah sesuatu yang tidak dapat ditemukan.
Hanya saja buah ilahi Xuan Huang hanya efektif untuk makhluk abadi, bukan untuk dewa. Dewa biasa tidak akan menginginkan benda ini, kecuali mereka memiliki hobi mengoleksi. Ling Shen berkata, tiba-tiba melirik ke arah Fei Long, dan berkata dengan marah, dewa ini suka mengoleksi segala macam benda aneh, dan kebetulan aku punya koleksi buah hitam dan kuning, tapi sayang sekali bocah gendut itu tidak mengetahuinya, bagaimana cara memuji. Jika tidak, yang dikumpulkan dewa ini buah ilahi Xuan Huang dapat diberikan kepada bocah gendut secara langsung. Fei Long tidak membutuhkannya, kamu dapat memberikannya kepadaku sebagai hadiah. Lu Chen menatap Ling Shen, dan berkata lagi, kamu pernah berkata bahwa selama aku memperbaiki saluran alam atas, kamu akan memberiku hadiah besar, dan buah hitam dan kuning itu adalah hadiah yang kuinginkan. Kuharap Tuan Ling Shen seperti aku. Berharap. Koleksi Tuhanku semuanya ada di alam atas, dan aku tidak membawa harta apapun ke negeri dongeng. Keinginanmu pasti gagal. Ling Shen menggelengkan kepalanya, terus melihat ke arah naga gemuk, dan berkata, namun, karena bocah gendut adalah adik laki-lakimu, dewa ini dapat mengajarinya teknik serangan perisai, yang merupakan hadiah yang bagus untukmu. Apakah kamu menginginkannya? Ingin, tidak mau. Lu Chen dan Fei Long berbicara pada saat yang sama, tetapi mereka menjawab dengan arti yang berlawanan, sama sekali tidak selaras. Apakah kamu menginginkannya atau tidak? Ling Shen mengerutkan kening, ingin. Tidak mau. Respons Lu Chen dan Fei Long masih sama, namun tetap bertolak belakang. Kakak senior, Ling Shen bukanlah orang yang murah hati, sepertinya dia pilih-pilih, jadi dia hanya bisa memberikan paling banyak satu hadiah. Jika kamu memberikannya kepadaku, apa yang akan dilakukan Linghua? Bukankah kamu membawa Linghua ke sini karena kamu ingin Dewa Roh membantumu menghidupkan kembali Linghua di tubuhmu? Tapi kamu berkeliling dan berbicara omong kosong, tapi kamu tidak menyebut Linghua. Aku benar-benar tidak tahu apa yang ingin kamu lakukan. Fei Long mengirimkan transmisi suara ke Lu Chen, dan mengingatkan Lu Chen untuk membedakan yang serius dari yang serius. Linghua adalah yang paling penting, dia hanya nomor 2, Lu Chen tidak boleh meletakkan kereta di depan kudanya. Sudah kubilang padamu untuk menginginkannya, dan kamu menginginkannya, jangan menjadi ibu mertua, atau kamu tidak akan memiliki kesempatan bagi Ling Shen untuk berubah pikiran. Kamu harus tahu bahwa Ling Shen bukanlah orang yang mudah berbicara Tuan. Lu Chen segera menjawab, dan kemudian mengirimkan suara seperti ini, adapun masalah Linghua, tentu saja itu adalah hal yang paling penting, tapi aku harus menyimpannya sampai akhir sebelum menyebutkannya kepada Ling Shen. Jika tidak, Ling Shen tidak akan memberi kita apapun. Tidak peduli apakah dia bisa menyelesaikan masalah Linghua atau tidak. Saat ini, Ling Shen memandang Lu Chen dan kemudian Fei Long, merasa sangat kesal. Aku menginginkannya, aku menginginkannya. Fat Long sedang terburu-buru dan memanggil dengan cepat. Tuan Ling Shen, dia menginginkannya, dia menginginkannya. Lu Chen tersenyum. Jika kamu mau, cepatlah, jangan gugup di depan dewa ini. Jika tidak dewa ini tidak akan bahagia, dan kamu bahkan tidak akan memiliki rambut. Ling Shen memandang Fei Long dengan tidak senang, dan berkata lagi, bocah gendut, apa yang kamu lakukan berdiri begitu jauh, datanglah padaku. Ya, Fat Long sangat gembira, dengan cepat membawa pot yang pecah, dan dengan cepat berlari ke bawah kursi Dewa Roh. Mengajarkan keterampilan tempur biasanya dilakukan dengan kesadaran ilahi, menghemat waktu dan tenaga. Lu Chen adalah yang paling mahir dalam hal ini, langsung memasuki laut melalui denyut nadi, meninggalkan konten keterampilan tempur yang diajarkan di lautan pengetahuan. Pada saat ini, Lu Chen menatap lurus ke arah Ling Shen, dan kecurigaan yang tidak disadari muncul di matanya. Untuk melintasi denyut nadi ke laut, prajurit tingkat tinggi di dunia fana juga bisa melakukannya, dan makhluk abadi di negeri dongeng lebih mampu, jadi tentu saja tidak perlu bicara lebih banyak. Tetapi Dewa Roh adalah dewa, satu tingkat lebih tinggi dari yang abadi, dan kekuatan suci berkali-kali lebih tinggi dari kekuatan abadi, jadi pengajaran keterampilan tempur harus lebih maju. Lagi pula, dengan kekuatan suci yang begitu kuat, diperkirakan dia bisa terbang ke laut dengan nadinya, dan dia juga bisa terbang ke laut dengan denyut nadinya. Bukankah ini lelucon? Namun, kinerja Ling Shen tidak sekuat yang dibayangkan, jadi Lu Chen merasa bingung. Namun, langkah Ling Shen selanjutnya secara langsung mengejutkan Lu Chen dan membenarkan pikiran Lu Chen. Ling Shen membungkuk, memeriksa denyut nadi Fei Long, dan benar-benar menggunakan teknik denyut nadi ke laut untuk mengajari Fei Long keterampilan tempurnya.
Satu-satunya perbedaan adalah bahwa Dewa Roh tidak membutuhkan Fei Long untuk melepaskan pertahanan mentalnya, tetapi kesadaran spiritualnya secara paksa mengalir ke lautan kesadaran, dan kemampuannya masih sedikit lebih tinggi daripada yang abadi. Namun, Lu Chen telah memutuskan bahwa Dewa Roh di depannya bukanlah dewa yang sebenarnya, tetapi mungkin dewa palsu, atau dewa palsu. Tetapi Lu Chen menoleh ke belakang dan berpikir, Dewa Roh ini memang memiliki kekuatan supernatural, tanpa ada tanda-tanda kekuatan abadi, pada dasarnya menolak kemungkinan dewa palsu dan dewa palsu. Terlepas dari dewa palsu atau dewa palsu, ada satu hal yang istimewa, yaitu mereka tidak memiliki kekuatan ilahi. Dan kekuatan Dewa Roh ini terlalu lemah. Sangat tidak masuk akal bagi dewa untuk menjadi tak terkalahkan di negeri dongeng dan takut pada penguasa negeri dongeng. Karena dia adalah dewa, tetapi tidak memiliki kekuatan dewa yang sebenarnya, dewa macam apa Dewa Roh ini? Setelah beberapa saat, Lu Chen memikirkan sesuatu, tiba-tiba menamparkan kepalanya, dan tersadar, mungkinkah roh itu? Wah, ini. Pada saat ini, selama proses pengajaran, Fei Long menari dan berteriak. Namun, kata-kata Fei Long tidak jelas, tidak ada yang tahu apa yang ingin dia ungkapkan, dan mereka yang tidak tahu mengira dia tersesat dan gila. Namun yang pasti teriakan kemenangan Fat Dragon pasti ada hubungannya dengan skill bertarung yang diajarkan oleh Dewa Roh. Jika tidak ada kecelakaan, teknik serangan perisai yang diajarkan oleh Dewa Roh bukanlah hal yang sepele, atau pangkatnya sangat tinggi, jika tidak, bagaimana naga gemuk bisa begitu bahagia hingga dia membawa dirinya pergi. Baiklah, pada saat ini, Dewa Roh menarik kesadarannya dan pengajaran selesai. Teknik serangan perisai tingkat berapa yang kamu wariskan dari Dewa Roh hingga membuatmu begitu bersemangat? Itu tidak mungkin keterampilan tempur tingkat dewa, kan? Segera, Lu Chen mengirim pesan ke Fei Long, menanyakan tentang apa yang diajarkan Dewa Roh kepadanya. Tidak, Fei Long menyangkal dugaan Lu Chen, dan kemudian berkata melalui transmisi suara, keterampilan tempur tingkat dewa membutuhkan dukungan ilahi. Itu adalah keterampilan tempur yang digunakan oleh para dewa. Saya tidak bisa menggunakannya sama sekali sebagai peri. Bahkan jika itu diteruskan bagiku, hal itu akan diteruskan dengan sia-sia. Itu adalah keterampilan tempur dari peringkat abadi, bukankah itu keterampilan tempur dari peringkat super dari peringkat abadi? Lu Chen bertanya lagi, di antara jajaran Xianyu, ada 5 tingkatan, peringkat rendah, peringkat menengah, peringkat atas, peringkat ekstrim, dan peringkat super. Produk super adalah produk kelas atas di Xianyu. Tidak, Fei Long menyangkalnya lagi, dan berkata melalui transmisi suara, ini setengah chip lebih tinggi dari Chaopin, tapi ini bukan peringkat dewa, dan perlu diaktifkan dengan Xianyuan. Ini lebih rendah dari pangkat dewa, tapi lebih tinggi dari pangkat abadi. Bukankah ini pangkat setengah dewa? Lu Chen terkejut dan gembira. Tidak tahu, pengetahuanku di bidang ini terbatas, dan aku tidak tahu apa itu keterampilan tempur tingkat setengah dewa. Bagaimanapun, teknik serangan perisai yang diajarkan kepadaku oleh Dewa Roh sangat kuat, dan kemampuan menyerangku akan meningkat pesat di masa depan, dan mungkin saja melampaui kakak laki-lakiku. Tapi Fei Long mengirimkan suara seperti ini. Selamat datang untuk melampauiku. Namun, kamu tidak bisa melakukannya sekarang, kamu bisa melampaui Sangguan Jin dulu. Pembudidaya pedang yang telah dewasa memiliki kekuatan pedang yang kuat, yang pastinya menakutkan. Lu Chen berkata melalui transmisi suara. Aku memiliki teknik serangan perisai tingkat setengah dewa, dan serangannya akan sangat sengit. Si brengsek Sangguan Jin itu sudah sulit untuk dilihat mataku. Fei Long dengan bangga mengirimkan suaranya, tetapi sebelum transmisi selesai, dia sudah disela oleh raungan Dewa Roh, bajingan Lu Chen. Apa yang ingin kamu lakukan, di manakah saluran alam atas dewa? Ternyata setelah Dewa Roh mengajari Fei Long, dia telah memenuhi janjinya untuk memberi Lu Chen hadiah besar, dan dia akan memasuki jalur alam atas dan pergi. Tetapi, tidak pernah menyangka bahwa saat Ling Shen menarik kesadarannya dari Fei Long, dia tiba-tiba menemukan bahwa jalan menuju alam atas telah hilang. Dia tertegun untuk waktu yang lama, dan kemudian dia sadar kembali, dan segera mendapat serangan. Aku menyimpannya. Lu Chen mengangguk dan langsung mengakuinya. Mengapa? Wajah Ling Shen sangat muram, dan dia samar-samar ingin bergerak, seolah-olah dia akan menghancurkan Lu Chen sampai mati di saat berikutnya. Karena, aku mengetahui bahwa kamu tidak memiliki niat untuk menyelamatkan Linghua,
jadi tentu saja jalan menuju alam atas tidak dapat diberikan kepadamu. Kata Lu Chen, kamu ingin mati. Dewa Roh sangat marah. Pada saat yang sama, dia juga sangat menyesal karena dia tidak waspada terhadap serangan Lu Chen, dan dia tidak menyadari bahwa Lu Chen berani menutup jalan alam atas di depannya. Jika tidak, ketika Lu Chen melepaskan jalur alam atas, dia akan segera menyeret jalur alam atas, dan tidak akan pernah memberi Lu Chen kesempatan apapun. Selamatkan Linghua, aku akan memberimu jalan ke alam atas, ini satu-satunya permintaanku. Kata Lu Chen, janji dewa kepadamu telah terpenuhi. Teknik serangan perisai yang diajarkan kepada bocah gendut adalah hadiah yang luar biasa untukmu. Tidak akan ada lagi. Dewa itu sangat marah, tetapi dia tidak menyerang Lu Chen, tetapi kemudian dia berkata, tubuh fisik Linghua telah hancur, tetapi roh primordialnya masih ada. Tidak mudah bagimu untuk menghidupkannya kembali. Bantu saja dia menemukan tubuh fisiknya, dan biarkan roh primordialnya memasuki tubuh fisik baru untuk membentuknya kembali. Yah, tidak butuh waktu lama baginya untuk hidup kembali. Apakah aku membutuhkan Tuhan untuk membantuku dalam hal ini? Petik 2. Keterampilan tempur yang kamu ajarkan pada bocah gendut bukan untukku, jadi apakah itu dianggap sebagai hadiah yang luar biasa? Lu Chen menggelengkan kepalanya, menyangkal bahwa keterampilan bertarung yang diberikan kepada Fei Long oleh Dewa Roh adalah hadiah yang luar biasa, yaitu dia tidak berjanji untuk mendapatkan manfaat dari Dewa Roh, dan berkata, saya tidak ingin Linghua dibangkitkan di tubuh lain, saya ingin dibangkitkan di tubuhnya, semuanya tetap sama, dia yang asli. Di sini dia adalah. Petik 2. Tidak mungkin, tubuhnya mati total. Jika bukan karena dokter wanita peri yang secara paksa memberinya vitalitas, roh primordialnya pasti sudah lama runtuh. Dewa Roh sangat kesal pada Lu Chen, dan berkata, saya bukan dewa pengobatan. Saya tidak memiliki kemampuan untuk membangkitkan orang mati. Kamu harus mati sesegera mungkin. Tuan Lingshen, kamu berasal dari alam atas, dengan pengetahuan luas dan kemampuan luar biasa, pasti ada cara untuk menghidupkan kembali tubuh Linghua. Kata Lu Chen, tidak, sama sekali tidak, dewa ini tidak memiliki kemampuan ini. Dewa Roh menyangkalnya, Tuan Lingshen, jika Anda tidak dapat menangani masalah ini dengan benar, jangan salahkan saya karena tidak melepaskan saluran alam atas, dan hentikan transaksi antara Anda dan saya mulai sekarang aktif. Lu Chen melihat ke arah Lingshen, dan merespons dengan kuat di permukaan, tetapi jantungnya berdebar kencang, dan dia tidak memiliki kepercayaan diri sama sekali. Keyakinannya tidak berarti apakah dia bisa mengalahkan Dewa Roh, tetapi dia khawatir tentang apakah Dewa Roh memiliki kemampuan untuk menghidupkan kembali tubuh Linghua. Hanya karena Lingshen menggunakan metode memasuki laut untuk memberikan keterampilan tempur alih-alih terbang ke laut, dia pada dasarnya menebak asal-usul roh tersebut. Apakah ia memiliki kemampuan menyelamatkan Linghua masih menjadi tanda tanya besar. Kamu berani mengancamku. Dewa ini adalah dewa, dan makhluk abadi tingkat rendah berani mengancam dewa ini. Waktu kematianmu telah tiba. Jika kamu tidak menyerahkan jalur alam atas, maka dewa ini akan membunuhmu dan menemukan jalur alam atas di tubuhmu. Dewa Roh tampak marah, dan berkata lagi, kamu serahkan lorong alam atas sekarang, dewa ini masih akan memberimu kesempatan untuk hidup, jika tidak, dewa ini akan mengirimmu ke jalanmu.